Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak hanya wanita, laki-laki juga begitu. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di Lipo Channel. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua. Jadi sambil pekerjaan yang paling enak sambil ngobrol-ngobrol itu lipat baju teman-teman. Jadi kerjaan selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya tuh mau ngobrol-ngobrol tentang culture shock ya teman-teman. Culture shock pertama kali saya sebagai orang Indonesia datang dan tinggal di Spanyol, di Barcelona ya teman-teman. Itu yang pertama itu uh, kalau ketemu orang, jadi nggak hanya hola gitu, nggak hanya itu. Jadi kalau kita ketemu orang atau dikenalin ke orang yang pertama kali kenal, baru pertama kali kenal itu kita harus cipika-cipiki teman-teman. Jadi harus bunyi lagi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak hanya wanita, laki-laki juga begitu. Jadi itu agak-agak shock ya teman-teman, karena biasanya saya walaupun saya tinggal di Jakarta gitu ya, saya kalau pertama kali ketemu orang nggak terlalu dekat itu saya cuman salaman aja teman-teman. Kalau di sini begitu, uh, cipika-cipiki gitu. Jadi kalau dia udah maju, kita mau kasih tangan juga nggak enak, jadi terpaksa. Tapi sekarang sudah biasa teman-teman. Jadi sekarang itu saya sudah biasa kalau kalau ketemu apa dikenalin sama orang gitu, cipika-cipiki udah biasa. Kita kan sebagai orang timur nggak biasa ya, kalau kalau bukan keluarga atau teman dekat yang wanita nggak biasa. Kalau di sini udah biasa begitu. Kecuali kemarin pandemi itu nggak cipika-cipiki, tapi sekarang udah longgar, jadinya orang-orang kebiasaan cipika-cipiki lagi teman-teman. Dan harus pakai bunyi ya teman-teman, kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman, yang kedua itu apa ya? Oh, yang kedua itu ini, waktu saya ke mall atau ke toko, supermarket atau mall gitu, itu anjing boleh masuk teman-teman. Itu saya juga kok boleh masuk ya gitu, ke mall besar itu anjing boleh masuk. Jadi dibawa pakai tali gitu kayak gini teman-teman. Misalnya ini anjing ya, dibawa jalan biasa, jalan-jalan kayak gini, jalan-jalan. Terus di mall gitu atau di toko itu bisa, boleh. Itu agak kaget juga ya, karena kan kita nggak biasa ya di mall itu ada anjing masuk. Kalau kucing kan kalau dibawa kan biasanya pakai tas, kalau anjing kan dilepas gitu ya pakai tali pengikat. Kalau yang suka galak-galak dipakein penutup mulut gitu. Itu di mall, supermarket itu sebagian besar memperbolehkan anjing masuk gitu. Jadi kalau kita lagi pilih-pilih baju, suka ada orang bawa anjing, takut juga ya, takut digigit kadang-kadang. Cuman nggak biasa aja saya. Tapi lama-lama ya, semua berjalannya waktu, semuanya jadi biasa. Terus yang ketiga itu seperti teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau di restoran atau toko di sini tuh bukanya itu ada jamnya. Jadi kalau misalnya toko itu bukanya itu sebagian besar ya. Kalau yang di kota-kota biasa, bukan di Barcelona ya, itu sebagian besar itu bukanya itu dari jam 10 itu, jam 10 sampai jam setengah 2 siang. Jam setengah 2 siang itu sampai jam setengah 5 tutup. Jadi tutup toko, habis itu jam
4:30 sampai jam 9 itu buka lagi gitu. Itu kalau toko-toko di sini. Tapi kalau supermarket juga kadang begitu teman-teman, kebanyakan ada yang buka ada yang tutup, nggak seharian penuh dari jam 10 ke jam 9 malam, enggak. Kadang-kadang mereka ikutan tutup dari jam setengah 2 sampai jam setengah 5 itu tutup juga. Terus kalau restoran kebalikan, hanya jam makan siang jam makan malam dia buka. Jadi jam 1 sampai jam 5 itu dia buka, habis itu tutup, ntar mulai lagi jam 8 malam teman-teman. Jadi kita kalau mau makan di restoran misalnya jam 6 sore, udah lapar pengen makan di restoran gitu, nggak bisa, kecuali kafetaria itu kopi, warung kopi gitulah, ada kue-kuenya gitu, itu bisa. Cuman kalau ke restoran itu agak susah, kecuali mungkin kayak fast food gitu, kayak McDonald, KFC, itu dia buka kalau udah lewat jam makan siang, masih buka gitu teman-teman. Terus kalau hari Minggu semuanya tutup teman-teman, kecuali yang kayak supermarket kecil Pakistan gitu ya teman-teman, itu buka. Itu juga cuman paling sedikit gitu. Jadi kalau kita ada butuh sesuatu gitu, lupa nih mau susu habis, kita bisa ke supermarket Pakistan gitu. Kalau yang supermarket biasa, toko semuanya tutup di hari Minggu, semua tutup, kecuali ada mall yang satu mall gitu, paling 1-2 mall yang se-Barcelona sekitarnya ini yang buka selama 365 hari teman-teman. Tapi itu juga jarang ya, nggak ada. Minggu semua istirahat di rumah, main, biasanya jalan-jalan bersama keluarga gitu. Terus selanjutnya itu apa ya teman-teman, tunggu sebentar ya teman-teman. Selanjutnya itu nama anak. Jadi nama anak itu biasanya di sini, ini nggak harus sih ya, tapi biasanya di sini menurut tradisi di sini tuh anak-anak itu namanya itu memakai nama saudara-saudara sebelumnya, misalnya nama kakeknya atau nama neneknya, nama pamannya gitu. Misalnya kakeknya namanya Juan, nanti anak-anak kita ini, cucunya yang ini bisa dinamain Juan, biasanya begitu. Jadi namanya itu kebanyakan sama semua itu. Di kelas Yuna sama Hiro itu nama Juan, nama Pau itu banyak banget. Sama kalau cewek Maria itu banyak banget. Jadi Maria semua nengok kali ya Maria. Tapi peraturan legal di Spanyol itu harus ada nama ibu, nama keluarga ibu, dan nama keluarga ayah. Jadi walaupun nama depannya sama, ada nama belakangnya. Anaknya ini dan ini. Misalnya Maria Romeo Lopez. Anaknya Bapak Romeo sama ibunya Lopez. Salah, kebalik. Iya ya. Iya. Namanya bapaknya Romeo, jadi nama papa itu di tengah, nama ibu itu di belakang. Jadi misalnya Maria Romeo Lopez. Maria anaknya Bapak Romeo, ibunya Lopez. Begitu teman-teman. Jadi karena saya ini namanya cuman satu kata, nggak ada nama belakang. Jadi nama saya itu Veronica, nggak punya nama belakang. Jadi nama anak saya harus dipakai nama saya. Jadi terpaksa dipakai belakangnya Veronica. Gitu teman-teman. Jadi agak aneh buat nama yang cowok ya teman-teman, ada Veronicanya. Karena kita mau nggak mau harus nurutin peraturan. Nggak boleh cuman satu aja ya, karena saya nggak punya nama belakang. Nggak boleh. Itu harus dipakai nama ibunya, jadi harus nama saya, nama Hiro,
Nicolas Hiro Romeo Veronica. Jadi semuanya ada Veronicanya teman-teman. Gitu. Kalau nama saya 2 kata, dipakai yang kata belakangnya. Karena kebetulan saya 1 kata, nggak ada pilihan lain, jadi dipakailah nama saya. Terus apa lagi? Terus kalau menurut saya orang di sini tuh ya teman-teman, hidupnya itu bukan hidup ya, cara kerja, kehidupannya itu terlalu nyantai. Itu misalnya ya, kita ke restoran atau kita ke kafetaria, kita mau beli barang, itu pelayannya ya semua tahu itu lagi rame ya, lagi antrian panjang. Tapi kalau dia lagi ketemu, misalnya ada 1 orang antrian di depan itu temennya, dia bisa ngobrol panjang lebar gitu loh teman-teman. Nggak peduli itu banyak orang di situ ngantri. Itu kalau menurut pendapat saya ya teman-teman, karena saya banyak melihat begitu, sering melihat kejadian begitu teman-teman. Terus nyantai, kalau kita kan ayo cepet, jalan cepet, waktu udah mau telat gitu. Kalau orang sini enggak, tetap nyantai gitu. Lelet jadi kita agak-agak ini ya, agak-agak susah ya kalau lelet. Terus kalau makan di restoran ya teman-teman, di sini nggak ada mau rame mau sepi, kita boleh makan duduk di situ lama-lama nggak apa-apa. Misalnya kita cuman makan sedikit, minum kopi, kita duduk mau sampai sore nggak apa-apa. Tapi kan kalau di Indonesia kadang-kadang kita tahu diri ya, orang udah ngantri mau panjang lebar, mau masuk mau makan, kita udahlah kita keluar aja ya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini kita nggak apa-apa itu duduk sampai semau kita, sampai kapan gitu ya. Terus nah kalau teman-teman kesini pasti seneng, karena awal-awal itu pasti orang sini nih mulutnya manis teman-teman. Saya nggak tahu itu terlalu ramah atau mulutnya emang romantis manis ya. Kalau disapa itu pasti hola guapa, halo cantik gitu. Kalau dipuji, selalu dipuji, kayak guapa. Kita pakai baju biasa begini ya. Kalau kita ketemu orang, kayak guapa, cantiknya gitu. Kayak gitu terus. Kayak kadang-kadang itu dipuji beneran atau formalitas, kadang-kadang nggak tahu ya. Udah biasa, lama-lama udah biasa, kayak guapa, kayak guapo gitu, kayak bonita tuh con estoropa gitu. Oh cantik sekali kamu dengan baju yang kamu pakai gitu. Itu biasanya kalau ketemu, misal ada pertemuan, pasti ada pujiannya itu teman-teman. Jadi mungkin kita berbunga-bunga gitu ya, tapi lama-lama oh ini kayaknya cuman formalitas saja gitu, karena udah keseringan ya teman-teman. Terus yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir itu kalau parkir mobil, orang sini nih suka apa ya, kebanyakan ya menurut saya, karena saya juga lihat-lihat ya, itu kalau parkir itu tempatnya sempit, parkir paralel itu tempatnya sempit ya, itu suka maksa ya, kadang nggak cukup ya, dia tetap maksa duk, jadi itu ngeduk mobil depan mobil belakang, mobil depan mobil belakang, jadi suka garet itu ya. Mereka itu kalau di sini tuh nggak sayang mobilnya. Kalau di Indonesia saya lihat baru garet sedikit udah ke bengkel ya. Kalau di sini enggak loh. Di sini biarinin aja. Sama kalau mobil kotor juga nggak apa-apa, dibiarin aja. Nanti kalau hujan baru cuci mobil pas hujan. Karena di sini nggak kayak di Indonesia banyak tempat cuci mobil ya, yang
lebih enak, praktis gitu ya. Banyak itu menjamur di Indonesia. Kalau di sini tuh paling ada di mall, terus kalau enggak dia sediain air doang, kita masukin koin, keluar airnya kita cuci sendiri. Tapi orang-orang paling males gitu ya, nggak mau keluar uang atau gimana, jadi dibiarin aja, berdebu atau banyak eh, tai burungnya gitu. Terus iya begitu. Terus kalau parkir di mall, yang parkir yang bukan paralel, yang masuk gitu, itu orang sini kalau buka pintu itu suka sampai pol. Buka pintu mobil suka sampai pol. Jadi itu kena juga itu mobil sebelah, garet pintu mobilnya. Duk, nggak peduli. Kalau saya kan buka pintu, tangan kadang-kadang pegangin pintu supaya nggak nyenggol mobil orang ya, jadi kita keluarnya pelan-pelan gitu ya. Kalau ini nggak, langsung buka juga gitu. Suka begitu orang-orang sini, teman-teman. Jadi kadang-kadang, waduh, kasihan ini mobil-mobil sebelah ya. Kalau datang-datang orangnya, ini garet kenapa? Kalau sini udah biasa kali ya, nggak peduli orang-orang ya kalau mobil. Jadi teman-teman kalau punya mobil di Indonesia, datang ke sini, lihat nanti parkirin mobilnya, jangan kaget kalau suka garet. Ya begitu, orang parkir kadang-kadang kan suka kasar, suka dakduk-dakduk, sama itu buka pintunya, suka buka pintu mobil sampai pol. Ya teman-teman, ini anak-anak lagi seneng ini ya, lagi minggu karnaval, jadi banyak aktivitas di kelas. Jadi seneng anak-anak bangun pagi. Hiro bangun pagi, tumben-tumbennya bangun pagi. Biasanya dibangunin males gitu. Kalau Yuna masih belum ngerti, tetep dia mau tidurnya malam. Paling terakhir Yuna bangunnya juga maunya nggak mau dibangunin Yuna. Ya teman-teman, itu culture shock yang saya alamin selama awal-awal tinggal di sini ya teman-teman. Biasanya, tapi sekarang sudah terkendali, sudah udah biasa aja gitu. Udah biasa, udah normal semuanya. Udah nggak kaget lagi gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau berwisata ke Spanyol, itu jangan kaget kalau ada kejadian yang saya sebutin ini ya teman-teman. Ya itu aja, ada beberapa tadi culture shocknya. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen di Lipo Channel. Bye bye.